Shalom Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul pengembangan motorik dan konsentrasi anak melalui kegiatan mewarnai dan permainan gerakan di PAUD Anugerah GKPI BA Jatiluhur. Saya Mary Tasawid. Saya Lydia Tamunan. Saya Sandra Tenaga. Yang menjadi latar belakang, pendidikan non formal adalah pendidikan di luar sistem formal yang bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Di PAUD Anugerah Tarutung, pendidikan non formal diterapkan melalui pembelajaran yang menyenangkan dan holistik. Kegiatan seperti bernyanyi, berdoa, mewarnai, dan makan bersama membantu mengembangkan kemampuan kognitif, sosial, emosional, dan motorik anak. Melalui kegiatan-kegiatan ini, anak berkomunikasi, memperkenalkan nilai moral, mengekspresikan kreativitas, serta membangun kedisiplinan dan interaksi sosial. Pendekatan ini menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Tujuan penelitian ini bertujuan memahami proses pembelajaran di PAUD Anugerah Tarutung melalui kegiatan seperti belajar, menyanyi, berdoa, mewarnai, dan makan bersama, serta melihat kontribusinya terhadap perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan motorik anak. Waktu dan tempat pelaksanaan, penelitian ini dilakukan pada hari Kamis 13 November 2025 sekitar pukul 8.30 sampai dengan pukul 11 WIB yang dilakukan di PAUD Anugerah BA Jatiluhur yang berlokasi di BA Jatiluhur. Pendekatan dan aktivitas pengajaran. Pendekatan play-based learning menekankan bahwa bermain adalah cara belajar utama bagi anak usia dini. Anak PAUD belajar lebih efektif melalui aktivitas yang menyenangkan, penuh gerak, eksplorasi, dan interaksi, bukan melalui penjelasan panjang. Saat bermain, anak mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa, sosial, motorik halus dan kasar, serta emosi dan imajinasi. Contoh kegiatan seperti menepuk gambar sesuai bentuk membantu anak mengenal bentuk dasar, melatih konsentrasi, mengikuti instruksi, meningkatkan koordinasi mata tangan, serta mengembangkan motorik, membuat pembelajaran lebih aktif dan menarik. Selanjutnya adalah pendekatan konstruktivistik, yang dimana pendekatan konstruktivistik menekankan bahwa anak membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman langsung, bukan melalui instruksi kaku atau hafalan. Anak belajar dengan bereksplorasi, mencoba, dan menemukan cara yang sesuai dengan dirinya. Kegiatan mewarnai sangat sesuai dengan pendekatan ini karena memberi ruang bagi anak untuk bereksperimen, memilih warna, mengatur tekanan, krayon, serta menentukan cara mewarnai. Melalui aktivitas ini, anak belajar mandiri, mengambil keputusan, dan membangun pemahamannya sendiri secara stabil. Selanjutnya, pendekatan nilai dan karakter. Pendekatan nilai dan karakter bertujuan menanamkan nilai moral, sosial, dan emosional sebagai dasar pembentukan kepribadian anak sejak usia dini. Pada tahap PAUD, karakter dikembangkan melalui pembiasaan yang dilakukan setiap hari, seperti mengucapkan terima kasih, tolong, dan maaf, belajar antri, merapikan mainan, mengatur bekal sendiri, serta berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Anak belajar disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun melalui rutinitas tersebut. Selain itu, keteladanan guru juga sangat penting karena anak belajar dengan meniru sikap guru yang lembut, sabar, dan suka berbagi, membantu menumbuhkan nilai empati, menghargai orang lain, dan kasih sayang dalam diri anak tersebut. Selanjutnya adalah pengajaran interaktif. Pengajaran interaktif melibatkan anak secara aktif melalui dialog, eksplorasi, dan permainan terarah. Di PAUD Anugerah BA Jatiluhur, metode ini diterapkan karena sesuai dengan cara belajar anak usia dini yang membutuhkan pengalaman langsung. Ciri pembelajaran ini meliputi aktivitas anak yang aktif, interaksi dua arah, permainan edukatif, kesempatan eksplorasi, media variatif, dan kerjasama antar anak. Media ini membantu meningkatkan pemahaman konsep berpikir logis, daya ingat, keterampilan sosial, dan komunikasi, kepercayaan diri, pengelolaan sosial, serta membuat belajar lebih menyenangkan. Selanjutnya, evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dan umpan balik di PAUD Anugerah BA Jatiluhur dilakukan
Untuk memastikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak tersebut, evaluasi harian dilakukan melalui pengamatan, catatan anekdot, dan checklist perkembangan. Evaluasi mingguan dilakukan dengan merekap hasil harian dan diskusi antar guru, sementara evaluasi bulanan atau semester dilakukan melalui portofolio karya anak, penilaian naratif, dan laporan perkembangan kepada orang tua. Semua evaluasi ini dilakukan untuk memantau perkembangan anak secara menyeluruh dan menentukan tindak lanjut pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, fasilitas yang disediakan. PAUD Anugerah Tahun itu menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung proses belajar anak, mulai dari ruang kelas yang nyaman, aman, terang, dan dilengkapi meja kursi sesuai ukuran anak serta rak penyimpanan. Tersedia juga alat permainan edukatif seperti kartu huruf, angka, gambar, dan mainan konstruktif. Area bermain luar dilengkapi ayunan, prosotan, dan lapangan untuk aktivitas motorik. Media pembelajaran seperti LKA, poster, buku cerita, dan alat mewarnai turut disediakan. Selain itu, sarana kebersihan seperti tempat cuci tangan, toilet, ramah anak, dan tempat sampah tersedia di setiap sudut. Ruang administrasi dan ruang guru juga mendukung perencanaan serta komunikasi dengan orang tua. Pengelolaan waktu sangat penting untuk mengatur keefektifan semua aktivitas di PAUD Anugerah Tarutung. Adapun jadwal pembelajaran secara umum di PAUD Anugerah Tarutung yaitu pukul 8 WIB sampai 8.20, baris di lapangan dan cuci tangan sebelum memasuki ruangan. Jam 8.30 sampai jam 8.50 ibadah singkat. Jam 9 WIB sampai 10, jam 10 aktivitas belajar mengajar. Jam 10 sampai 10.15 persiapan makan bekal. Mengambil air minum di tempat penyimpanan dan cuci tangan serta secara bergantian. 10.15 sampai 10.40 makan bekal. 10.50 sampai jam 11 pengarahan atau evaluasi harian. 11 sampai 11.25 pulang sambil menunggu jemputan orang tua. Kondisi ruangan. Ruangan kelas terdiri dari dua ruangan, yaitu kelompok kecil terdiri dari 10 orang dan kelompok besar terdiri dari 40 orang dengan 4 guru pengajar dan 1 pengelola PAUD. Kelompok kecil dengan guru pengajar Ibu Elsa Hijabat dan kelompok besar dengan guru pengajar Ibu Losari Aritongan. Kesimpulan, PAUD Anugerah Tarutung berhasil menerapkan manajemen pendidikan non formal yang efektif melalui pembelajaran yang holistik dan berbasis bermain. Pendekatan konstruktivitas, pengajaran interaktif, serta pembiasaan nilai dan karakter membantu anak berkembang secara kognitif, sosial, emosional, dan motorik. Fasilitas memadai serta evaluasi berkelanjutan yang melibatkan orang tua terus memperkuat kualitas pembelajaran. Dengan manajemen yang terstruktur, PAUD Anugerah Tarutung mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sebagai fondasi awal bagi anak sebelum memasuki pendidikan formal. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.